Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semuanya yang nonton. Tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya, ya karena ini general. Kalau memang kali ini nggak cocok, mungkin kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Dalam setiap pembacaan kartu saya yang general, saya tidak menentukan judul ya. Jadi saya dalam membuat konten itu tidak membuat judul ataupun tema apapun. Saya benar-benar menarik energi semesta saat saya mengambil kartunya. Itu saya anggap adalah petunjuknya. Jadi silakan kalian sesuaikan apakah energi yang terbaca itu sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaannya memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu. Untuk mengetahui apakah bacaan itu sesuai dengan kalian atau tidak, nanti kita cek ya. Yang sebelah sini adalah energi kalian. Di sini energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Kemudian nanti saya akan mengambil kartu lagi untuk melihat kisah di antara kalian, hubungan apa ya, mungkin hubungan keluarga atau permasalahan di antara kalian ya. Kemudian kita lanjut untuk melihat perasaannya, niatnya, dan lain sebagainya nanti mengalir saja, seperti itu. Setelah mengetahui cerita dan lain sebagainya, baru saya beri judul, kemudian saya upload gitu ya. Jadi, saran saya, kalau menonton video saya, ditonton dari awal hingga akhir supaya paham. Dan harus harus yakin apakah bacaan ini memang untuk kalian atau bukan, dengan menyesuaikan energi yang terbaca, ya. Karena saya tidak mengarang judul ataupun tema. Benar-benar, natural saja ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja melihat untuk energi kalian. Sekali lagi teman-teman, karena ini general, energinya bisa vice versa. Di sini energi kalian, di sini energi seseorang yang kalian pikirkan bisa terbalak-balik ya. Mungkin kalian yang di sini justru di sini dan seseorang yang kalian pikirkan sebelah sini. Kalau memang tidak keduanya berarti ya bacaannya bukan untuk kalian ya. Oke, lanjut. Kita lihat cek energi kalian dulu. Ya, kita cek. Harus dicek dulu teman-teman, supaya apa sih? Supaya nggak ngawur. Kadang-kadang bacaannya seakan-akan sama, padahal itu bukan energinya ya. Karena ini general, kemudian terhalu-halu, kepikiran, dan lain sebagainya. Kan sayang kuotanya. Mending cari bacaan yang sesuai memang sesuai dengan permasalahan kalian, sesuai dengan yang kalian alami, sesuai dengan seseorang yang kalian pikirkan dan kalian ingin ketahui. Seperti itu. Sekali lagi general ya ini ya teman-teman. Perlu saya ulang-ulang soalnya. Kadang-kadang juga banyak yang masih belum mengerti. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri yang tidak general seperti ini ya personal reading. Caranya daftar ke Tia ya, admin saya. Ketik daftar tarot. Nomornya ada di bawahnya video ini ya, di bawahnya judul. Oke, kita lihat energi yang terbaca hari ini. Energi siapa? Semoga energi kalian ya. Oke. Energinya muda. Energinya ya, bukan usianya. Energinya muda, tapi tidak terlalu muda. Jadi setengah matang, setengah matang. Artinya gini, energi kalau dibilang sangat dewasa dan bijak tidak, pemikirannya sangat bijak juga enggak. Tapi ya bisa bijak gitu loh ya. Karena di sini sword ya, sword. Sword itu adalah energi-energi dari elemen air, teman-teman. Elemen air, bukan, elemen angin. Mohon maaf. Elemen angin, ya. Lebih kepada energi-energi pemikiran, logika, ya. Seperti itu. Nah, karena di sini Knight of Sword. Saya melihat kalian itu berpikirnya praktis dan cepat. Ya, berpikir praktis dan cepat. Nggak mau yang ribet-ribet. Oke. Saya melihatnya kalau mengambil keputusan sebenarnya apa ya? Bukan nggak perlu pikir panjang, tapi pas gitu loh, pas. Ya. Oke, kalian adalah orang-orang yang kuat.
Kalau di sini saya merasakan energinya banyak, eee oke, Taurus sebentar, lebih banyak Gemini, teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini banyak Leo, banyak Leo. Banyak ya, tapi bukan berarti zodiak yang lain nggak ada. Karena saya hanya baca sunnya saja ya. Untuk Moon Rising Venus, zodiak dari Moon Rising Venus silakan kalian sesuaikan sendiri. Dan zodiak ini tidak mempengaruhi bacaan saya, hanya tambahan saja. Karena pada prinsipnya, kalau di kartu tarot, hampir semua zodiak dari Sun itu bisa masuk. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini adalah sosok seseorang yang kuat. Ya, kuat, berani, kemudian sosok yang kreatif. Orangnya itu kreatif. Kalau saya lihat sih nggak pernah mati gaya. Ya, juga pede. Oke, lanjut ya. Wah, ini orangnya kuat nih, Seven of Wands. Oke. Oke. Saya melihat di sini adalah energi kalian itu mampu sebenarnya itu memilah-milah. Mana yang layak, mana yang tidak. Kalau nggak layak atau bikin ribet, cut. Jadi kalian itu punya pagar, benteng, itu yang kuat. Membentengi diri, itu bagus. Kalian itu orang yang punya prinsip. Ya, punya prinsip. Saya juga merasakan kalian itu pemberani. Kadang-kadang juga ada nekatnya. Oke, saya lihat ini. Kalian itu punya banyak keberuntungan, walaupun kelihatannya kalian itu senang, ya, gembira, ceria, tapi kalian itu mikirnya dalam-dalam terus, gitu. Ini energi kalian. Kalau memang kalian bukan di sini, bukan begini energinya, boleh dilihat yang sebelah sini apakah yang justru yang sebelah sini kalian ya. Kalau memang tidak keduanya ya mending kalian nonton video saya yang lain lah ya. Supaya lebih enak soalnya nanti saya pasti memberikan pesan semesta, saran-saran. Jadi bacaan saya lebih banyak ke saran-saran, pesan positif, afirmasi positif ya. Banyak ngobrolnya karena saya dalam membacakan kartu tarot bukan keramalan atau terawangan tapi lebih kepada berbagi energi positif. Jadi untuk kalian yang tidak suka atau tidak membutuhkan, mending nonton yang lain aja yang kalian suka daripada buang-buang kuota. Ya, saya juga nggak mengambil kartu acak, tapi saya membacakan yang jatuh atau terbuka sendiri. Oke, di sini oke. Orang yang kalian pikirkan ini mungkin terlibat dengan hubungan cinta ya, asmara. Atau sosok seseorang dengan energi pencinta. Tapi lebih kepada cinta yang menggebu-gebu ya. Cinta yang menggebu-gebu terus cinta walaupun tidak semata-mata ingin memiliki tapi ingin memanipulasi. Orangnya manipulatif dalam hal cinta, termasuk mungkin ingin memanipulasi seseorang supaya mencintai dia, supaya terikat dengan dia. Seperti itu tipikalnya. Oke, lanjut ya. Banget toksiknya ya. Orang ini ya seperti gini contoh. Aku sudah mencintai kamu dengan tulus, kamu juga harus mencintai saya dengan tulus. Aku sudah mengorbankan banyak hal ya. Kamu juga harus menghargai itu. Jadi menuntut orang lain menyesuaikan dengan apa yang dia rasa. Menuntut ya. Ini enggak sekedar berharap tapi menuntut. Kemudian saya lihat orangnya sangat cemburuan ya. Kemudian sangat nafsuan. Maksudnya sulit mengendalikan nafsu apapun ya. Kemudian saya melihat di sini orangnya suka marah ya teman-teman ya. Cemburuannya luar biasa ini.
Oke. Ya, tapi ya ini loh. Manusia itu nggak semuanya itu jelek aja ya. Plus dan minus. Orang ini plusnya ya memang ada, kadang baik ya, kadang bijak. Tapi kalau pas marah luar biasa ini ya. Saya melihatnya orang ini sangat mengikat ya. Toxic. Oke, saya lihat bottomnya. Oke. Orang ini mungkin kalau dari segi materi bukan orang yang kekurangan. Kalau memang bukan orang yang sangat kaya ya, bukan orang kaya, tapi dia itu bisa memenuhi atau bisa memanage keuangan ya. Kemudian saya lihat orang ini ya, walaupun semuanya toksik kayak gini, tapi apa ya, katanya orang Malang itu sombot atau sembodo. Jadi apa ya, seimbang lah, seimbang. Dengan marahnya, dengan ketoksikannya, ada sisi lain yang sangat baik ya, sangat baik gitu loh. Jadi orang ini walaupun mungkin membuat kalian itu termanipulasi, tapi sebenarnya dia juga punya sisi baik. Seperti itu teman-teman. Oke, coba kalau di sini zodiak yang paling banyak Aries, Aries. Yang paling banyak kalau saya lihat Leo ya, paling kuat ya. Bukan berarti zodiak yang lain nggak ada. Tapi saya bacakan yang paling kuat dan itu dari sun-nya saja. Untuk moon, rising, ascendant, house-nya silakan kalian sesuaikan sendiri. Karena saya hanya membaca sun-nya saja. Dan itu nggak akurat kalau cuma sun-nya aja ya. Hanya tambahan saja. Saya juga akan menambahkan inisial. Inisial ini juga sebagai tambahan supaya apa? Supaya kalau memang bacaannya cocok terus ada inisialnya itu ya semakin mantap gitu ya. Tapi jangan inisial ini dijadikan patokan. Kalau memang nggak sama ceritanya dengan kartunya ya, karena saya pembaca kartu, ya jangan. Kalau kartunya sama tapi inisialnya nggak ada nggak masalah. Yang penting kartunya. Selalu yang penting kartunya. Itu yang harus sesuai. Saya ambil untuk inisial ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian ya yang berkesan. Udah. Oh masih banyak. Tumben ya, banyak sekali kayaknya. Iya, banyak sekali. Tumben saya atur dulu ya teman-teman supaya tidak mengurangi durasi. Kadang-kadang bosen ya orang lihat nata-nata gini. Saya cepetin. HQS O lupa, bunyi kritik lupa saya matikan. N kemudian I B F E R S S-nya 2 ya. B-nya juga 2. U V E-nya juga 2. T apalagi yang 2? Double. Biasanya kalau double gitu memang kuat ya energinya. Jadi itu aja teman-teman inisialnya. Coba saya majukan ya supaya enak. Oh ada mencelat 1 A. Oke, ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Semoga semakin mantap ya. Kemudian kita mau lihat ini. Orang yang toksik ini. Jadi silakan kalian pilih ya. Yang sesuai yang mana? Apakah kalian di sini atau di sini? Saya mau cek yang kisah kalian ya supaya detail ya, pembacaannya detail. Saya mau cek kisah kalian itu ceritanya bagaimana ya. Ada permasalahan apa? Kisah kalian.
kisah kalian. Tuh lupa matikan anunya. Kisah kalian. Aduh. Iya, ini memang ya, saya merasakan dari awal ya, pihak yang sini itu kuat ya menghadapi ini. Ini sangat mengekang, menuntut, mengikat, kemudian memang di sini orangnya agak narsisis ya. Kemudian kayak membelenggu gitu loh, ya, membelenggu dan membatas-batasi kayak ini jadi nggak bisa, tapi ini kuat, orangnya kuat. Terus kadang berusaha untuk mengentengkan, tapi saya lihat di sini mulai ada satu batasan ya. Sudah mulai melakukan batasan saya lihat, untuk ini terlalu manipulasi. Baguslah, ya sayangi diri sendiri ya, sayangi jiwa. Jangan sampai hidup kita itu terlalu dikuasai oleh orang lain, sehingga kita seperti tidak berhak untuk diri kita sendiri. Oke, iya. Saya melihatnya kalian nggak bisa kumpul sama temen, ya, atau walaupun kumpul sama teman akhirnya jadi masalah atau dicurigai atau apa. Mohon maaf ya teman-teman, kalau saya melihatnya ini kok parah banget ya, parah. Kalian ini nggak bebas bergerak, tidak bebas berteman atau bersosialisasi, harus sama dia terus. Orangnya toksik banget. Dipikirnya kalau cinta itu ya memang harus punyanya dia, terus ya sudah hak milik gitu ya. Oke lah kalau memang ini pasangan ya. Tapi manusia itu kan punya hak ya, banyak haknya ya. Hak dan kewajiban, oke lah. Tapi kalau hak sebagai manusianya sendiri di mana berhak untuk merdeka, ada kebebasan menikmati hidup, masa nggak boleh gitu loh. Oke. Oke, saya lihat ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kisahnya itu repot juga ya. Orang yang sebelah sini itu ya tidak selalu toksik gitu loh. Mungkin ya membiayai atau mungkin di sisi yang lain itu bisa menutup sebenarnya ya, bisa menutup kekurangan dia atas dirinya yang narsisis gitu. Oke. Dan secara yang ini itu mau sebenarnya apa, dimanipulasi itu iya aja gitu, iya aja. Walaupun terkadang juga capek, beban, berat, pengen bahagia sendiri, kadang-kadang berusaha untuk membatasi ya, membatasi manipulasinya ini. Tapi nggak bisa dipungkirin ini cinta gitu, ini cinta. Kemudian saya melihat di sini memang, energi hasrat, gairah, nafsu itu besar. Bukan hanya dalam hal itu ya teman-teman ya. Hasrat, nafsu itu kan bisa macam-macam, terutama hal yang duniawi ya. Oke. Kadang-kadang ya, kisahnya itu gini. Kadang-kadang ini berusaha untuk melarikan diri, kadang-kadang sembunyi-sembunyi untuk ya supaya tidak bermasalah sama ini. Ya. Kadang-kadang kenapa membuat satu pagar? Kadang-kadang juga sudah sadar gitu loh bahwa oh ini hidup saya, kenapa saya tidak bisa kenapa saya harus menuruti maunya dia aja, sementara mauku nggak pernah gitu. Sekali-sekali aku pengen punya keinginan ingin saya wujudkan gitu ya. Saya melihat ini juga sering kok menghindar ini ya, maksudnya menghindari dari manipulasi dan toksiknya. Oke, tapi ini nggak mudah. Orang ini tahuan kalau ini bohong apa. Orang ini ngecek kan, gitu. Ngecek, stalking, cari info.
Terus kadang-kadang walaupun tidak terbukti, persepsinya itu loh terlalu luas ya. Jadi lebih banyak suudzon dan lain sebagainya. Jadi itu kisahnya teman-teman. Kalian masuk nggak ke kisah ini? Kalau enggak jangan ya. Karena kita mau kulik sampai tuntas ya. Oke, setelah ini kita mau lihat apa? Jadi niatnya ini sebenarnya kepada ini ya. Apakah ingin membuat baik atau hanya dimanipulasi saja? Kalau saya lihat ya sekilas ya. Tapi nanti kita cek. Orang ini juga tidak hanya memanipulasi tapi juga memberikan kompensasi yang lain gitu loh. Ya. Oke, coba kalau niatnya ingin disayangi, dikasihi dan dibahagiakan itu kan yang penting ya teman-teman. Atau bagaimana kalau ditanya cintanya, oh cinta membara, penuh gairah, ingin dimanipulasi, ingin begini. Nah, kalau itu nggak usah dilihat lagi perasaannya, ya. Kalau ini sebenarnya cinta, tapi kadang-kadang tertekan, gitu. Ya, maka dari itu kita mau lihat seseorang yang manipulatif ini loh, ya. Apakah hanya manipulatif kemudian mau seenaknya sendiri atau memang manipulasi tapi untuk kebaikan, maksudnya niatnya baik tapi mungkin perwujudannya ya yang kurang baik, kurang pas gitu ya. Orang kan kadang-kadang punya kekurangan seperti kemampuan mengungkapkan apa yang dirasa dengan sikap-sikap atau perbuatan kadang-kadang itu orang lain nggak bisa nerima. Ya, kita nggak bisa nyalakan ya. Oke, kita lihat ya niatnya dia itu baik atau tidak. Mau dibawa ke arah yang baik atau tidak. Atau ya seenak-enaknya aja mengikuti hasrat, mengikuti ego ya. Kita lihat. Oke. Kadang-kadang ya orang itu niatnya baik tapi mungkin salah ya atau mungkin nggak bisa cara mengungkapkan. Jadi orang jadi salah tanggap ya. Padahal dasarnya baik, iya kan? Ada yang gitu. Ada yang memang benar, ada yang baik cara mengungkapkan perasaannya ya, sikapnya baik. Padahal niatnya nggak baik kan gitu. Jadi teman-teman, saya ini bukan peramal ya, saya tarot reader membaca energi. Energi apapun baik buruk saya sampaikan ya, supaya tidak menyesatkan. Dan saya tidak membacakan jodoh, maut, rezeki, enggak. Itu wewenangnya Tuhan, mutlak, nggak bisa ditawar. Kalau orang yang bisa tahu jodoh, maut, rezeki, lah Tuhannya kemana? Padahal itu jelas ya, sama hal-hal yang kedepannya. Terus apa dong yang dilihat? Untuk apa jadi tarot reader kalau cuman baca-baca gini aja? Loh, lah tarot memang gunanya untuk itu loh. Ya, kalau kalian suka ramal, ya jangan di saya gitu loh. Saya itu jaga akidah kalian. Supaya apa? Supaya keimanannya tidak tergeser. Tapi kalau nggak mau, ya monggo silakan cari sendiri. Saya sebagai tarot reader harus punya tanggung jawab moral ya sama konten yang saya bawakan. Itu aja sih. Bukan asal rame. Kak rame, Kak Popo. Page of Pentacle. Oke. Hasrat tok ay. Niatnya apa? Jadi ya, kalau saya lihat orang ini tuh seperti aji mumpung ya. Jadi kalau memang sudah ada yang mencintai dia, sudah ada di tangannya, dia nggak mau lepasin ya, nggak mau lepasin. Jadi di sini apakah niatnya? Niatnya tidak mau melepaskan kalian walaupun itu untuk kebahagiaan kalian ya, tetap menggenggam erat. Dia hanya mengikuti hasrat. Hasrat itu nggak selalu gitu ya, ego ya, keinginan didasarkan dengan ego bukan kasih ya. Kalau kasih itu ya contoh kalau ini bahagia bisa, kalau kumpul sama teman-temannya itu dia akan bahagia gitu ya.
Otomatis kalau orang yang mengasihi orang ini, pasti ya biarin, ya kita nggak usah suudon, biar dia sama teman-temannya supaya dia bahagia. Kalau yang ini nggak, ya nggak mau, gitu. Oke, niatnya apa? Tuh kan, orang ini suka ngancam ya. Jadi dia memang nggak mau kalau kalian menjauh atau kalian membuat satu jarak atau mulai menghindar atau apapun, bisa-bisa dia mengancam atau dia itu memberikan warning-warning, apa ya, saya lihat bikin drama-drama gitu loh, bikin ulah gitu loh. Kalau saya lihat energi dia memang, apakah dia berniat untuk membuat kalian bahagia? Enggak. Di sini dia sering membuat satu konflik. Banyak yang dia tidak setuju, padahal seandainya ya, kan nggak apa-apa toh reuni seumpamanya, ini contoh-contoh saja. Enggak, dijadikan permasalahan yang besar. Jadi hal kecil bisa jadi masalah besar kalau sama dia. Dan dia lebih baik, kalau bagi saya ya, melihat energi ini. Orang ini tuh marah atau mungkin apa ya, atau mungkin banyak yang kasar juga ya. Itu enteng saja. Enteng saja. Mungkin memang karakternya ya. Tapi ini kuat banget ya. Saya lihat kuat banget. Kuat banget memang. Oke. Oke. Tapi orang ini niatnya ya, ingin membuat kebutuhan kalian akan duniawi itu tercukupi. Contoh, bukan hanya uang ya, mungkin kalian pingin apa ya dunia lah, ya, gak hanya materi, tapi kebutuhan dunia itu dia ingin mencukupi, ingin membahagiakan, tapi sudut pandangnya itu, padahal kebahagiaan itu bukan hanya dari situ ya teman-teman ya. Apa niatnya? Queen of Cup. Ya pokoknya kalian harus mengikuti, niatnya apa? Niatnya mencintai kalian, perhatian sama kalian, menyayangi kalian niatnya. Tapi dengan caranya ya, dengan cara dia. Jadi dia dalam mengungkapkan cintanya itu dengan hal-hal yang mungkin menurut kalian nggak pas gitu ya. Kecemburuannya luar biasa, membatasinya luar biasa, tapi kadang bisa membahagiakan. Gitu. Jadi kalau niatnya hanya untuk membuat kalian merana, enggak sih, enggak. Tapi ya itu tadi ya, menggenggam eratnya banget, cemburuannya, mengikatnya banget. Ya mungkin enggak semua orang menyikapi satu perasaan cinta kasih itu bisa dengan kelembutan. Ya, orang ini rupanya keras. Enggak, mungkin belum paham arti kasih sayang ya. Kasih sayang itu saling, terus bagaimana orang itu kadang-kadang bahagianya nggak selalu duniawi kan. Gitu. Ya mungkin hal duniawinya tercukupi, seakan-akan bahagia, tapi batinnya tersiksa. Dia nggak ingin menyiksa, cuman mungkin coba ya saya lihat ya, orang ini sebenarnya itu tahu nggak bahwa apa yang dia lakukan itu menyiksa orang lain ya. Kadang-kadang ada yang nggak tahu loh. Terlepas kalian sudah ngomong atau enggak ya, dia bisa memahami atau enggak. Bagaimana dia, apakah dia sadar bahwa sikapnya itu membuat kalian tidak bahagia? Apakah dia tahu? Ya, itu perlu. Kalau dia tahu tapi dilakukan berarti egonya besar, ya. Tapi kalau sebenarnya dia nggak tahu berarti kasihan. Dan ini adalah kesalahpahaman, ya.
kesalahpahaman. Kalian merasa dia toksik, dia nggak ngerti bahwa itu toksik. Coba saya lihat sih, supaya nggak salah paham. Kadang-kadang kita melihat energinya seseorang itu jahat banget gitu, padahal hatinya enggak. Strength. Oke, ada yang terbuka satu. Oh, 2. Nggak pakai ya. Satu aja. Satu per satu. Oh, 2 lagi. Ya, ini 2 tapi satu-satu jatuhnya. Maaf teman-teman. Memang dia jahat. Saya pikir dia nggak ngerti kalau sikapnya itu nggak bagus gitu loh, membuat orang lain tersiksa. Ternyata dia ngerti dan dia memang kejam teman-teman, memberikan beban ke kalian. Dan dia nggak peduli. Yang penting, nah ini loh, sudut pandang dia, bahagia itu yang penting saya cukupi. Kamu minta saya kasih. Ya, tapi kamu nggak bebas, seperti hidup dalam penjara. Oke. Oke, kalau di sini saya melihatnya apakah dia tahu bahwa kekejamannya, anggap saja seperti itu ya, menyiksa orang yang dia cintai ini. Dia merasa walaupun ada konflik besar sekalipun kalian selalu memaafkan. Jadi itu clear, sudah nggak ada masalah. Jadi bagi dia konflik atau mungkin kekerasan itu biasa. Memang dasarnya kejam ya teman-teman. Kalian ketemu orang ini di mana sih? Pasangan kalian tak? Kalau pasangan dan sudah beberapa lama ya, sudah sekian lama, ya pasangan itu kan, kalau pasangan ya, pasangan sudah menikah, rumah tangga, atas nama Tuhan ya, mau nggak mau harus mau gitu, karena perceraian dibenci sama Tuhan. Dan kalian tentunya nggak mau dong, nggak berbuat sesuatu yang dibenci sama Tuhan kan. Tapi kalau memang nggak betah nggak apa-apa. Di sini saya melihat kok, aduh, iya, kejam sekali nih, merinding saya sampai. Jadi ya, orang ini apakah tahu bahwa dia itu tahu dan dia akan tetap melakukan itu, tidak peduli. Yang penting kayak hidup kalian itu terbeli dan terbelenggu sama orang ini, wis. Orang mana ini teman-teman? Untuk yang cocok silakan ya komen ya. Kok serem? Kalau bukan pasangan ya, waduh lah, ngapain cari ini apa? Ini yang pertama keluar, the Fool. Oh, dia nggak peduli kalian tersiksa atau apa. Yang penting aku suka sama kamu dan kamu hanya milikku, kamu dalam kontrol saya gitu. Kasihan loh yang ini, banget kasihan ya. Ini emperor lagi. Waduh. Aduh, Mbak Wisre, ngeri ini. Kalian itu diapakan sih sama orang ini? Secara jiwa kalian tersiksa. Walaupun mungkin secara hal yang lain kalian terpenuhi ya. Waduh. Sumuk saya langsung panas. Oke, terus apa dong yang harus dilakukan? Apa dia nggak ada berniat untuk membebaskan kalian? Nggak ada. Udah. Apakah dia berniat berubah? Nggak ada. Di sini. Bagaimana kalau dia saya tinggal, kalian dikejar? Jadi perkara besar. Ya. Gitu. Apalagi? Pesan semesta aja ya. Bagaimana menghadapi orang ini? Kalau saya, sebelum pesan semesta, saya mau sampaikan. Kalau orang ini bukan pasangan sah kalian, ngapain kalian menyiksa diri kalian? Berarti kalian dolim. Kalau dolim pada diri sendiri, kalau kalian membiarkan diri kalian dimanipulasi dan dibeginikan sama orang lain. Berarti kalian tidak menghargai jiwa kalian, tidak menghargai diri kalian, perasaan kalian, mental kalian. Padahal yang bertanggung jawab menjaga itu kalian sendiri, bukan orang lain.
Jadi kalau orang ini bisa sampai masuk, kalau bukan pasangan lo ya, bukan pasangan sah, sampai bisa segitunya memanipulasi kalian, sebenarnya bukan semata-mata dia saja, ya, dia saja yang salah, tapi karena kalian membiarkan. Kedua, kalau memang bukan pasangan sah, kalau pasangan sah saya nggak mau bahas, ya. Mau nggak mau bagaimanapun sudah dipersatukan atas nama Tuhan, ya wis. Ya, mending mohon petunjuknya sama Tuhan karena dipersatukan atas nama Tuhan. Tapi kalau bukan pasangan sah, terus kalian dikejamin seumpamanya ya, kebebasan dibatasi ya. Lapor no polisi akhirnya kesuwen, wis gak usah ditarot. Ya, das-des. Cek-cek. Ngapain? Apalagi kalau mengancam jiwa. Karena saya cinta. Cinta boleh, bodoh jangan, ya. Seperti poin yang pertama, bahwa kalian yang bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, bukan semata-mata orang ini yang salah kalau memang terjadi apa-apa sama kalian. Karena mungkin kalian membiarkan dan kalian tidak berusaha untuk melindungi diri kalian dan jiwa kalian. Itu. Tapi coba ya, lihat pesan semestanya. Lihat pesan semestanya. Belum tentu apa yang saya katakan itu sesuai dengan pesan semesta hari ini, ya. Aduh, sorry. Lanjut ya. Pesan semesta untuk kalian. Kita nggak usah bahas cari tahu tentang orang ini banyak-banyak, sudah cukup jelas. Sudah jelas, apalagi yang mau dilihat. Cinta, perasaan, niat, rencana dia. Wis rencananya pokoknya kalian nggak bisa ngapa-ngapain hanya untuk dia. Wis itu tok, apalagi yang mau dilihat. Kecuali ceritanya bisa kita kulik lagi sampai lama gitu, nggak apa-apa, gak ada lagi. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton, ya, bukan hanya yang resonate, untuk semuanya, karena pesan semesta selalu bagus. Unconventionally, your unique qualities are an important part of your life purpose. It's okay to feel and be different from other. Jadi gini, jangan terlalu kuno, ya, konvensional. Kalian itu punya kualitas yang unik, ya. Ada sesuatu yang spesial di dalam diri kalian, di dalam hidup kalian, ya, yang diberikan oleh pencipta, sang pencipta, ya. Memang mungkin kalian punya kelebihan-kelebihan sehingga orang ini kayak nggak mau melepaskan kalian, apapun kelebihannya, ya. Memang kalian kalau dari sudut pandang orang ini mungkin ya, kalian itu tiada duanya. Kalian adalah sosok yang unik, yang mungkin dipandang dia luar biasa. Nggak ada gantinya lah. You are the one, ngono loh, ya. Dan nggak ada salahnya dengan kalian punya mungkin apa ya, sesuatu yang istimewa di diri kalian, ya. Kalau memang orang ini jadi tertarik dengan kalian karena itu, saya kira ya hanya takdir, ya. Walaupun takdir bukan hanya ya, takdirnya ketemu seseorang yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang kalian kenal sebelumnya, ya. Dan itu membuat kalian pusing. Saya melihatnya gini, karena kalian spesial juga, ya. Semesta atau pencipta itu paham kenapa dipertemukan dengan orang seperti ini. Karena rupanya ya, kalau saya melihat hanya kalian yang kuat pertama. Kedua, mungkin kalian ya, kalau kalian kuat banget ya, kalian bisa kalau bertahan sama orang ini, mungkin orang ini bisa ada perbaikan, tapi jangan berharap ya. Jadi diniatkan tulus bahwa mungkin memang tugas saya dari semesta untuk membuat orang ini menjadi lebih baik, ya, lebih baik ya, lebih baik. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi karena kalian spesial di sini, ya, seperti yang saya bilang tadi ya, dari awal saya buka kartu, ini orangnya kuat banget. Hanya kalian yang mampu kayaknya sama ini. Gitu. Dan ini memang nggak bisa lepas sama kalian.
karena keistimewaan kalian banyak. Lanjut. Sarannya apa? Ya kalau kalian kuat, lanjutkan ya. Toh kalian kalau kuat nggak ada masalah, nggak ngeluh ya. Hadapi saja. Mau galak, mau manipulatif, mau apa, nggak apa-apa. Karena saya mungkin ya bisa diniatkan bahwa keistimewaan yang saya miliki, kelebihan atau kesabaran, ketabahan, kekuatan yang diberikan semesta untuk saya itu, memang saya harus berhadapan dengan orang ini karena mungkin saya mengemban amanah untuk membuat orang ini menjadi lebih baik. Oh, Jami itu. Kalian pilihan berarti. Di sini bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Kalau kalian nggak kuat, nah kanting. Kalau kalian nggak kuat, suruh doa. Ya, karena yang bisa menguatkan adalah yang membuat cerita ini, yang mempertemukan kalian. Karena setiap pertemuan juga nggak ada yang sia-sia, seperti kalian menemukan video ini. Terutama yang belum subscribe, yang tiba-tiba saja menemukan ini. Ya, nggak ada yang kebetulan. Jangan lupa di subscribe. Sampai sini sudah di subscribe atau belum? Jangan-jangan belum, mek nonton tok. Di like, komen ya. Dibunyikan tanda loncengnya. Saya jarang-jarang upload, nggak kayak orang lain yang setiap hari upload. Enggak, saya sesuai petunjuk saja. Energi yang menggerakkan ya. Oke, lanjut. Reach out for emotional. Jadi kalau kalian sudah mulai emosi ya, dibawa doa ya, karena saya melihatnya semesta mendampingi. Contoh, kalau saat duduk kalian marah atau nggak kuat dengan emosi kalian, tidak bisa mengendalikan emosi, berdiri. Kalau berdiri masih semuanya marah ya, atau sedih ya, kalian jalan. Kalau masih jalan nggak bisa, ambil wudhu gitu ya. Jadi saran saya, kalian soalnya kuat. Saya aja belum tentu bisa sama orang kayak gini. Tak lapor no polisi beres ya. Cari perlindungan hukum beres. Karena semua itu ada aturannya ya. Semua ada aturannya. Terserah kalian mau pakai aturan yang mana. Kalau orang ini nggak tahu ya pakai aturan apa ya. Gak perlu tahu wis. Spiritual path. Your true belief are becoming clearer to you which prompt you to make necessary life changes. Ya. Jadi kalau kalian yakin ya, contoh. Yakin mau saya tinggal, nggak peduli dia mau ngejar saya pakai senapan ya, saya mau ditembak, atau mungkin saya tetap sama dia ya. Pilihan yang kedua, saya mau tetap sama dia, saya akan kuat supaya saya dapat berkahnya dari Tuhan karena ini amanah. Tergantung keyakinan kalian dan jangan ragu-ragu. Sekalinya kalian ragu-ragu, setan mempengaruhi dan kalian gak akan bisa hanya defense ya, membatasi, menghindar ya. Ini bukan film India, kejar-kejaran, bukan ya. Blokir, buka, blokir, nggak usah. Kalaupun ingin memutuskan dengan seseorang, blokir bukan solusi ya. Kalau seseorang ini, kalau kalian itu sudah memutuskan sesuatu, mau blokir, mau enggak ya, itu enggak ngaruh. Prinsipnya sudah dipegang, keputusannya sudah jelas. Jadi jangan pernah takut. Sebenarnya blokir itu untuk orang-orang yang memang mohon maaf ya, pengecut. Setengahnya pengecut. Karena apa? Enggak berani menghadapi kenyataan. Entah tidak berani menghadapi dirinya sendiri atau tidak berani menghadapi orang lain. Kalau saya sih nggak khawatir orang di sini kuat. Putus ayo, lanjut ayo. Bagus lah. Ya, tapi harus segera ditentukan ya. Sekali lagi, pilihan di kalian. Saya hanya membaca. Semoga kalian bisa mengambil hikmah positif dari bacaan saya ini ya. Ambil yang positif ya. Kalau suka di subscribe. Kalau yang ingin personal reading, cek deskripsi di bawah video ini ya. Ketiknya itu adalah daftar tarot, nggak usah yang lain ya. Nanti kalau Mbak Tia apa, nggak mungkin dibaca. Tapi kalau daftar tarot ya langsung dikasih rules-nya tarot ya. Jangan bilang daftar proyek gitu, jangan ya. Nanti dikasih listnya proyek ya, penawaran. Jadi jangan salah-salah karena Tia itu admin banyak ya. Banyak urusan saya dia yang ngurusin ya. Jadi ketik
daftar tarot. Semuanya berbayar dengan video call interaksi langsung seperti ini. Ada 2 pilihan, 15 menit dan 30 menit, maksimal 30 menit, nggak mau lebih ya. Oke. Silakan kontak Mbak Tia kalau mau personal reading. Khusus untuk yang membutuhkan ya. Kalau yang hanya iseng ya, berlebih-lebih duit, saya transfer, Bunda nggak usah ya, nggak usah. Saya mau baca Bunda, iseng nganggur, nggak usah ya. Mending jangan ya, mending jangan. Khusus untuk yang benar-benar membutuhkan. Khusus yang benar-benar mempunyai masalah. Yang iseng-iseng nggak usah ya, ngerepotin. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bacaan kali ini itu bermanfaat positif untuk kalian juga untuk saya. Jadi berkahnya bisa untuk kalian juga untuk saya ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Bye-bye.